Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Siang hari menjelang kedatangan waktu sore, di mana cahaya sang surya mulai meredup. Tampak dua orang prajurit yang sedang mengawasi sekitar dari sebuah bukit. Terlihat di sepasang mata mereka 50-an penunggang kuda dengan panji sekar buana sedang melaju ke arah perbatasan tapal batas gelang-gelang. Lapor kepada Ki Bekel sekarang, perintah seorang prajurit. Yang disusul prajurit itu pergi menyelusuri bukit menuju ke arah di mana kudanya ditambatkan. Sekar buana datang, teriak seorang prajurit yang datang mencoba mengingatkan rekan-rekannya yang sedang berjaga di sana. Berapa orang? 50 penunggang kuda, Ki, jawab prajurit yang tadi melihat iring-iringan kuda pemimpin Ki Aditya. Sesaat tampak Bekel yang memberi perintah kepada para pengikutnya, yang segera disambut 100 prajurit gelang-gelang yang sibuk mempersiapkan diri, membentuk barisan pertahanan guna menyambut kedatangan Aditya beserta pasukannya. Hingga terdengar derap puluhan kaki kuda bersama panji-panji padepokan Sekar Buana yang berkibar. Tak butuh waktu lama, Ki Aditya tiba bersama pasukannya. Teriak Ki Aditya lantang disertai pedang yang terhunus, yang segera disambut murid-muridnya yang mempercepat laju kudanya. Kuda yang menerjang barisan pertahanan gelang-gelang. Sementara di pihak musuh terlihat prajurit yang dilindungi dengan tameng-tameng serta tombak yang berhujam ke arah depan guna menyambut serangan Ki Aditya. Terdengar suara benturan tabrakan kaki kuda yang beradu dengan tameng bersama suara ringkikan kuda yang sedang merasakan sakit dikarenakan tertusuk mata tombak. Dan terdengar juga suara jeritan prajurit yang terhantam laju kuda. Sesaat terjadi pertarungan sengit antara para prajurit gelang-gelang melawan para pendekar Sekar Buana. Prajurit gelang-gelang menang jumlah tapi kalah dalam kualitas. Para pendekar hebat ada di barisan Ki Aditya. Mereka dengan cepat mampu memporak-porandakan pasukan musuh, menjadikan mereka bulan-bulanan. Hampir 30-an prajurit gelang-gelang yang gugur bersama Bekel yang menjadi pemimpin pasukan. Disusul 70 prajurit gelang-gelang yang berhamburan melarikan diri. Mereka lari tunggang langgang, menyelamatkan nyawa mereka menuju ke Kadipaten Gelang-Gelang. Perang berakhir dengan panji gelang-gelang yang diturunkan, diganti dengan panji padepokan Sekar Buana yang bersanding dengan panji Majapahit. Beberapa saat kemudian, dikala sang surya tenggelam bersama dengan memudarnya cahaya lembayung senja, rombongan besar padepokan Sekar Buana dipimpin oleh Mahaguru Arya Binangun. Terdengar suara derap kaki kuda yang berpadu puluhan derap kaki lembu yang sedang menarik pedati agar roda-roda mau berputar. Suara gemuruh rombongan Sekar Buana yang mampu menggetarkan tanah. Untuk sesaat Ki Aditya dan pengikutnya menghentikan pekerjaannya guna menyambut kedatangan Mahaguru Arya Binangun serta rombongan mereka. Selamat datang Mahaguru, ucap Ki Aditya sembari membuka lengan menyambut kedatangan Arya Binangun yang sedang berjalan ke arahnya. Disusul para guru dan pendekar sepuh yang turun dari atas pelana kudanya. Sesaat rombongan Ki Aditya dan rombongan Arya Binangun yang bertemu dengan berpelukan melepas kerinduan mereka.
Setelah hampir 2 hari, rombongan mereka berpisah semenjak meninggalkan lereng Gunung Wilis. Sesaat kemudian, di tengah suasana kebersamaan di depan api unggun, tampak para guru yang duduk berkumpul. Sepertinya aku telah melewatkan perang besar. Hanya Ki Aditya setelah melihat ratusan kuda yang kemarin didapat Arya Binangun setelah menang perang melawan Ki Demang Suryadipa. Benar Ki, kemarin Mahaguru berhasil membunuh Ki Demang Suryadipa, ucap Ki Dharmajaya yang mulai pulih dari lukanya. Arya Binangun memang pantas menggantikan guru kita, ucap Ki Aditya kepada saudara seperguruannya. Benar Ki, tak salah almarhum Mahaguru Argawisesa memilih Arya Binangun, ucap Ki Kamandaka sembari menatap ke arah tenda di mana Arya Binangun sedang melakukan sembahyang maghrib bersama Wulandari. Tenda yang berdiri tegak berjarak kurang lebih 30 tombak. Kita harus tetap waspada Kang Mas. Saya takut Arya Jenggala akan ikut campur kali ini, ucap Ki Jatmiko yang sedari tadi dia memikirkan tentang kemungkinan bahaya yang terjadi. Benar, saya rasa Arya Jenggala tak akan tinggal diam melihat muridnya telah gugur. Ki Supala memiliki kekhawatiran yang sama seperti yang dirasakan oleh Ki Jatmiko. Sesaat tampak suasana yang sebelumnya gembira menjadi suasana yang diselimuti ketegangan dan kekhawatiran yang berlebihan. Hingga Arya Binangun yang tiba di sana setelah selesai menjalankan ibadahnya. Kenapa Ki? Apa yang kalian sedang cemaskan? Tanya Arya Binangun sembari duduk di tengah-tengah mereka. Tampak para pendekar sepuh yang saling bertukar pandangan, sampai Ki Supala yang angkat bicara mewakili saudara-saudaranya. Arya Jenggala, Mahaguru dari Padepokan Tirtamaya, ucap Ki Supala menatap Arya Binangun. Demang Suryadipa dan Wiraraga adalah murid dari Arya Jenggala. Kami khawatir beliau akan datang menuntut balas atas kematian muridnya, ucap Ki Supala kepada Arya Binangun. Ucapan yang disambut senyuman oleh Arya Binangun menandakan dia tak gentar dengan kabar yang ia dengar. Berbeda dengan para pendekar yang saling bertukar pandangan, mereka masih mencemaskan nasib Mahaguru dan Padepokan Sekar Buana. Arya, kamu harus tetap berhati-hati bila menghadapinya. Arya Jenggala bukan pendekar sembarangan. Guru kami Argawisesa bahkan tak mampu mengalahkannya, ucap Ki Supala memperingatkan Arya Binangun. Kalian harus tenang. Bukankah setiap masalah yang timbul harus selalu dihadapi dengan hati dan pikiran yang tenang? Percayalah, Sang Hyang Widi akan membantu kita, ucap Arya Binangun kepada para guru Padepokan Sekar Buana. Tapi Arya, Jenggala bukan musuh yang mudah dihadapi, ucap Ki Dharmajaya mewakili kecemasan saudara-saudaranya. Saya yakin Arya Jenggala juga manusia seperti kita. Selama dia manusia, masih ada peluang bagi kita mengalahkannya, ucap Arya Binangun dengan penuh percaya diri. Tampak mereka yang saling bertukar pandangan. Baik Arya, seperti katamu, ucap Ki Supala tersenyum menandakan dia percaya sepenuhnya kepada Arya Binangun. Ucapan Ki Supala yang disambut wajah gembira saudara-saudara seperguruannya. Sesaat tampak suasana di depan api unggun yang kembali seperti semula. Suara tawa dan suasana kebersamaan menyelimuti mereka. Arya Binangun menatap ke atas angkasa cakrawala. Arya Binangun yakin sekuat apapun musuhnya masih ada kuasa Sang Pencipta yang nantinya akan menjaganya. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak Tuhannya.
Di dalam gelapnya malam yang sedang menyelimuti daratan tanah Jawa Dwipa, diiringi suara nyanyian jangkrik yang sedang bersenandung di dalam gelapnya malam, para pendekar Sekar Buana sedang melepas lelah setelah hampir 1 hari mereka melakukan perjalanan tanpa berhenti. Perjalanan yang cukup melelahkan hingga akhirnya mereka tiba di tapal batas gelang-gelang. Sementara di suatu tempat yang berjarak sekitar 40.000 tombak, pasukan gelang-gelang sedang bersiap-siap. Mereka tertinggal jauh dari rombongan Sekar Buana dikarenakan hampir 1 hari mereka berdiam di sana guna menunggu kedatangan Mahaguru Arya Jenggala. Lamanya pasukan yang tertahan tak bergerak mengakibatkan jarak yang semakin jauh antara rombongan Sekar Buana dan prajurit gelang-gelang. Sementara di dalam tenda Senopati Wiraraga, sebuah pertemuan digelar. Pertemuan yang dipimpin oleh Arya Jenggala yang dihadiri oleh para perwira tinggi gelang-gelang. Pertemuan yang diadakan untuk menyusun strategi guna melawan padepokan Sekar Buana yang dipimpin oleh Mahaguru Arya Binangun. Terlihat Arya Jenggala yang duduk di tengah di mana Dewi Rinjani dan Wiraloka berdiri di samping belakangnya. Sementara Wiraraga dan para bekel yang sedang duduk berbaris di hadapannya memenuhi sisi kiri dan kanan tenda. Sampai Arya Jenggala menatap arah Wiraraga. Wiraraga, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Arya Jenggala kepada muridnya. Pertanyaan yang membuat Wiraraga terdiam 1000 bahasa. Wiraraga yang sedang kebingungan menjawab pertanyaan dari sang Mahaguru. Sepertinya dia tidak memiliki rencana yang matang untuk digunakan melawan Arya Binangun. Dasar bodoh, dari dulu kamu tetap sama, selalu menganggap remeh musuhmu. Bentang Mahaguru Arya Jenggala dengan menatap tajam ke arah Senopati Wiraraga. Tatapan yang mampu membuat Senopati Wiraraga tak berkutik. Bagaimana jika kita kirim pasukan berkuda untuk mengejar mereka, Guru? Tanya Wiraraga mencoba menyampaikan sebuah gagasan yang spontan muncul di benaknya. Sebuah ucapan yang menandakan Wiraraga benar-benar tak memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi kekuatan padepokan Sekar Buana yang dipimpin oleh Mahaguru Arya Binangun. Bodoh kamu, apa kamu tidak belajar dari kekalahanmu kemarin dan juga atas kematian Suryadipa? Ucap Arya Jenggala menatap tajam Wiraraga, memaksa sang senopati menundukkan kepalanya. Mengirim jumlah pasukanmu untuk menyerang mereka, sama saja kamu menyuruh mereka mati. Ucap Arya Jenggala merasa Senopati Wiraraga tak becus memimpin pasukannya. Sementara Dewi Rinjani yang menatap penuh amarah kepada Senopati Wiraraga. Rinjani merasa Senopati Wiraraga memiliki andil atas meninggalnya Demang Suryadipa. Sesaat tampak Senopati Wiraraga yang menatap ke arah Dewi Rinjani yang berdiri di belakang ayahandanya. Wiraraga berdebar melihat Rinjani yang sedang menatapnya. Wiraraga tak menyangka akan bertemu lagi dengan sosok wanita pujaan hatinya, namun di situasi yang tak menyenangkan. Hingga suara Mahaguru Arya Jenggala yang terdengar. Suara yang mampu menarik perhatian Senopati Wiraraga, memaksa Wiraraga kembali menatap ke arah Arya Jenggala. Wiraraga, dalam perang, pihak yang menang adalah mereka yang memiliki rencana dan strategi yang matang, bukan hanya mengandalkan pasukan yang besar saja. Ucap Arya Jenggala kepada muridnya itu. Mahaguru Arya Jenggala merasa Senopati Wiraraga hanya mengandalkan kelebihan dalam jumlah pasukan yang dimilikinya tanpa disertai strategi perang yang matang. Wiraraga mendengarkan setiap wejangan yang diberikan Arya Jenggala kepada dirinya. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang, Guru? Arya
Arya Jenggala berpikir sejenak sampai ia yang mengambil keputusan. Kita serang mereka dengan seluruh kekuatan kita. Jangan lagi ada serangan dalam jumlah kecil ke pasukan Sekar Buana. Itu malah akan merugikan kita, ucap Arya Jenggala yang menyadari musuhnya menggunakan siasat bertahan. Kita berangkat sekarang sebelum mereka pergi terlalu jauh, imbuh Arya Jenggala kepada Wiraraga dan para perwira gelang-gelang yang hadir dalam tenda itu. Sandika dawuh Mahaguru, ucap mereka yang hampir serentak menerima perintah Arya Jenggala. Disusul mereka yang bergegas keluar dari dalam tenda guna mempersiapkan prajurit mereka. Sesaat tampak 10 barisan pasukan yang telah siap. Barisan berisi 100 prajurit yang setiap pasukannya dipimpin oleh seorang bekel. Terlihat juga sekitar 200 prajurit penunggang kuda yang dipimpin langsung oleh Senopati Wiraraga. Nampak Arya Jenggala yang menatap ke arah prajurit gelang-gelang sampai ia yang berpidato kepada pasukan Senopati Wiraraga. Aku adalah Arya Jenggala, Mahaguru Padepokan Tirtamaya, hadir di tengah kalian, datang untuk menuntut balas atas kematian muridku Suryadipa. Ucapan lantang sang Mahaguru, ucapan yang mampu memaksa pasukan gelang-gelang terdiam, memaku mendengarkan setiap kalimat yang keluar. Mulai saat ini, kalian dengarkan setiap perintahku. Kalian raih kembali kemenangan yang Sekar Buana rebut dari kalian. Sesaat Mahaguru Arya Jenggala terdiam, memberikan kesempatan para prajurit mencerna setiap orasinya. Hingga kalimat yang kembali ia lontarkan guna membakar semangat juang para prajurit yang sempat meredup dikarenakan kekalahan serta kematian seorang Demang Suryadipa yang begitu berpengaruh dalam tubuh militer gelang-gelang. Darah harus dibalas dengan darah, dan nyawa harus dibalas dengan nyawa, ucap Mahaguru Arya Jenggala sembari mencabut pedang. Jangan ada kata ampun untuk mereka. Habisi semua, jangan ada yang tersisa, teriak Arya Jenggala menutup orasinya. Sebuah pidato perang yang ia berikan guna membakar semangat juang para prajurit gelang-gelang. Pidato sang Mahaguru yang disambut sorakan dan teriakan penuh semangat. Terdengar riuh, gegap gempita yang mampu memecahkan keheningan malam. Suasana yang mampu mengusir jauh binatang malam. Suara penuh semangat prajurit gelang-gelang sampai sang Mahaguru Arya Jenggala bersama Dewi Rinjani dan serta Wiraloka yang naik ke atas pelana kudanya. Sementara Wiraraga yang sedang bersiap dengan pasukannya. Teriak keras Senopati Wiraraga memberi perintah sembari menghentakkan tali kekang kuda. Sesaat tampak pasukan dalam jumlah besar yang berjalan menembus gelapnya malam. Di bawah cahaya sang Chandra yang mulai meninggi menandakan waktu tengah malam, pasukan gelang-gelang melanjutkan perjalanan guna mengejar rombongan Padepokan Sekar Buana. Sesaat terdengar suara derap kaki kuda bersama suara langkah kaki ribuan prajurit yang sedang berjalan di gelapnya malam. Arya Jenggala mengejar Arya Binangun yang sudah berada jauh di depannya. Dikala sang tabir malam datang menyelimuti setiap jengkal tanah yang terhampar luas, sembari membawa sejuta kisah yang terjadi di dalamnya. Terlihat makhluk-makhluk malam keluar dari sarangnya. Dalam gelap malam dan sunyinya malam, sebagian besar pemangsa mengejar buruannya. Sementara itu Arya Jenggala bersama 1.300 prajurit bergerak mengejar Arya Binangun dengan semangat yang berkobar disertai hentakan kaki yang mampu menggetarkan tanah. Para prajurit gelang-gelang hendak menuntut balas atas kematian Suryadipa dan pengikutnya. Di dalam rombongan terlihat Senopati Wiraraga yang terus menatap ke arah Dewi Rinjani yang tampak anggun duduk di atas pelana kudanya.
Dewi Rinjani adalah wanita yang dulu telah berhasil menaklukkan hati Senopati Wiraraga. Sebuah kisah cinta segitiga yang terjadi antara Rinjani, Suryadipa, dan Wiraraga. Berakhir dengan Rinjani yang memilih Suryadipa sebagai kekasih hatinya. Sesaat terlihat Senopati Wiraraga yang membawa kudanya berjalan mendekat ke arah Dewi Rinjani. Nimas Ayu Rinjani, maaf Nimas atas apa yang telah menimpa Kang Mas Suryadipa. Ucap Senopati Wiraraga penuh dengan muslihat serta tipu daya. Ucapan yang mampu menarik perhatian Rinjani. Terlihat wanita itu yang menoleh menatap Senopati Wiraraga yang sedang berada di sampingnya. Aku tahu siapa kamu dan tabiatmu, Kang Mas Senopati Wiraraga. Setelah urusan dengan Sekar Buana selesai, jangan pernah kamu kembali ke Padepokan selagi aku masih hidup. Ucap Rinjani dengan tatapan penuh dengan keseriusan. Atau pedangku ini yang akan menyambut manusia busuk sepertimu, Kang Mas? Imbu Rinjani yang sepertinya begitu membenci Senopati Wiraraga. Rinjani, dasar wanita jalang. Gerutu Senopati Wiraraga sembari menarik tali gakang guna memperlambat laju kudanya. Wiraraga yang terbakar amarah atas ucapan Rinjani. Sementara itu di sebuah tempat yang berjarak puluhan ribu tombak, tepatnya di mana tapal batas yang memisahkan wilayah Kadipaten Gelang-Gelang dan wilayah lain, terlihat sebuah tenda yang digunakan Mahaguru Padepokan Sekar Buana dan istrinya tercinta beristirahat. Hingga terlihat sebuah cahaya putih yang terang yang masuk ke dalam tenda. Arya Binangun putraku, berhati-hatilah. Arya Jenggala sedang menuju ke arahmu. Suara yang terdengar mengiang di sepasang pendengarannya. Sosok gaib yang mencoba mengingatkan Arya Binangun tentang bahaya yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Hingga terlihat Arya Binangun yang bangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim, ucap Arya yang seolah mendapat kabar buruk dalam tidurnya. Bergegas ia berdiri sembari mengenakan jubah kebesarannya sebagai Mahaguru. Disusul langkahnya keluar dari tenda meninggalkan Wulandari yang sedang meringkuk di atas tikar yang dijadikan alas tidur dalam tenda. Kalian bangunkan semua orang, perintah Mahaguru kepada beberapa cantrik yang sedang menjalankan tugas berjaga. Mereka yang memukul-mukul kentongan guna membangunkan para cantrik dan pendekar yang sedang tertidur lelap. Seketika tampak perkemahan yang terlihat mencekam, dan dengan cepat mereka bergegas berjalan menuju ke arah tenda Arya Binangun berada. Ada apa sebenarnya, Kang Mas? Tanya Wulandari yang terbangun karena suara bising kentongan. Arya Jenggala dan pasukan Gelang-Gelang datang, Wulan. Sesaat tampak mereka yang mendengar ucapan sang Mahaguru saling bertukar pandangan. Bagaimana ini? Tanya Jatmiko yang sedang merasakan kecemasan atas berita yang baru saja ia dengar. Ki Aditya, Ki Kamandaka, kalian kumpulkan para pendekar dan cantrik-cantrik kita yang siap perang. Kita lawan mereka di sini. Ucap Arya Binangun tegas kepada kedua pendekar sepuh Sekar Buana. Sendiko dawuh, Mahaguru. Ucap kedua lelaki parubaya itu disusul langkahnya guna memulai mengumpulkan para jawaranya. Arya Binangun menatap Ki Supala. Ki Supala, Ki Dharmajaya, dan Ki Jatmiko, bawa anak-anak, wanita, serta mereka yang terluka. Kalian pergi terlebih dahulu. Kita nanti akan bertemu di tepi Sungai Bengawan. Ucap Arya Binangun dengan tegas memberi perintah kepada 3 pendekar sepuh yang berada di hadapannya. Mahaguru, biarkan saya ikut berperang. Ucap Ki Supala.
Benar Mahaguru, izinkan kami ikut. Imbuh Ki Jatmiko. Mereka lebih membutuhkan kalian, ucap Arya sembari menatap ke arah anak-anak kecil dan para wanita yang tak mampu memegang senjata. Sendika dawuh Guru, ucap Ki Supala diikuti Dharmajaya dan Ki Jatmiko. Mereka yang bersiap-siap dan Ki Supala membawa 50 cantrik guna mengawal hampir sekitar 150 orang yang terdiri dari anak-anak, wanita dan para pendekar dan cantrik yang sedang terluka. Sesaat kemudian dikala sang Chandra mulai bergerak ke arah barat, terlihat rombongan Ki Supala yang telah siap dengan puluhan pedati yang digunakan untuk mengangkut barang beserta penumpangnya. Mahaguru, kami berangkat sekarang. Jaga diri kalian baik-baik, ucap Ki Supala kepada Arya Binangun beserta saudara seperguruan yang lain. Sesaat bersamaan suara hentakan puluhan kaki lembu. Ki Supala berangkat bersama 200 orang meninggalkan tapal batas gelang-gelang menuju ke arah dalaman Sungai Bengawan guna nanti menyeberang ke wilayah Pajang. Sementara Arya Binangun bersama sekitar 500 pendekar dan cantrik sedang sibuk bersiap-siap menebang pohon-pohon kecil guna membuat pagar dari kayu yang diruncingkan. Pagar untuk digunakan mendirikan blokade untuk nanti digunakan menahan laju prajurit gelang-gelang. Terlihat bahu-membahu mereka melakukan tugasnya dan dengan cepat mereka mendirikan benteng pertahanan yang siap menutupi jalan. Sesaat kemudian terlihat pagar dari kayu dengan ujung runcing yang telah tertancap sepanjang hampir 20 tombak dan diperkuat sebanyak 3 baris mengakibatkan jalan yang tertutup total yang hanya menyisakan jalan selebar 2 meter yang berada di tengah-tengah guna nanti digunakan sebagai jalan keluar masuk oleh pasukan berkuda. Sebuah susunan pagar blokade yang dibuat menghadang laju 1.300 prajurit gelang-gelang. Setelah hampir selama sepertiga waktu, mereka menghabiskan guna membuat pagar blokade, hingga akhirnya pagar pertahanan telah berdiri kokoh. Sampai tak terasa sang surya muncul dari arah timur bersama suara kidung wajar yang biasa berbunyi di pagi hari. Benteng pertahanan yang sudah benar-benar siap. Arya Binangun membagi 500 pasukannya menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 300 cantrik yang dipimpin oleh Ki Kamandaka. Kelompok kedua sekitar 100 pendekar yang dipimpin Ki Aditya ditempatkan di tengah. Sementara sekitar 40 orang yang terdiri dari para Sri Kandi dan cantrik yang lihai dalam seni pertahanan dibagi menjadi 2 kelompok lagi ditempatkan di belakang, sebelah kanan dan kiri. Sementara jauh di belakang 500 kuda tertambat, kuda yang disiapkan dengan baik digunakan untuk menanti saat keadaan memaksa mereka mundur. Sesaat tanpa Arya Binangun yang naik ke atas pelana kudanya bersama 60 penunggang kuda terbaik. Sampai terdengar sebuah pidato perang yang ia gunakan untuk membangkitkan semangat juang para pengikutnya, di mana sebentar lagi perang antara Arya Binangun beserta 500 pasukannya akan melawan Arya Jenggala bersama 1.300 pasukannya. Wahai para kesatria Sekar Buana, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Menang atau kalah hal yang wajar dalam sebuah peperangan. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berjuang sekuat tenaga, memperjuangkan dan menjaga nyawa yang Sang Hyang Widi titipkan. Percayalah wahai kesatria, kemenangan akan selalu berada di pihak kita, berada di pihak yang benar. Hidup mulia dengan kemenangan atau mati dalam jalan kemuliaan. Ucap lantang Arya Binangun membangkitkan semangat juang pasukannya yang disambut para riuh gegap gempita para pengikutnya. Disusul dia 50 pasukan yang naik ke atas pelana kuda.
Arya Binangun dan 50 pasukannya yang menghentakkan kaki membawa kudanya pergi, disusul oleh para pendekar dan cantrik yang menepi memberi jalan untuk Arya Binangun beserta pasukannya. Arya Binangun meninggalkan benteng pertahanan yang semalam disiapkan. Arya Binangun hendak bergerilya mengecoh musuhnya. Sementara berjarak 5.000 tombak dari posisi pasukan Sekar Buana, terlihat iring-iringan 1.300 prajurit gelang-gelang yang terus berjalan tanpa henti. Iring-iringan prajurit yang terdiri dari 200 prajurit penunggang kuda dan 1.000 prajurit pejalan kaki, serta ditambah 100 prajurit bekas pengikut Suryadipa yang bergabung dalam barisan infanteri. Sepertinya tekad Arya Jenggala beserta para pengikutnya sudah sangat bulat. Mereka hendak membasmi Sekar Buana sampai ke akar-akarnya. Hingga sesaat kemudian bersama cahaya fajar yang memudar di suatu tempat yang berjarak 1.000 tombak dari pasukan Arya Jenggala, terlihat seorang pemuda dan 50 pengikutnya memacu cepat kudanya sampai suara takbir yang terdengar dari lisan seseorang maha guru Sekar Buana. Teriakan menunjukkan jati diri seorang muslim menyongsong perang besar. Teriakan serempak dari Argasena dan para pendekar lain yang berada di bawah pimpinan Arya Binangun. Terlihat Arya Jenggala yang mengangkat tangan isyarat agar pasukannya berhenti. Sekar Buana datang, ucap sebagian bekel terkejut dengan serangan tiba-tiba. Maju, teriak Senopati Wiraraga disusul 200 prajurit berkuda yang maju terlebih dahulu, hendak melawan Arya Binangun yang berjarak 1.000 tombak dari tempatnya semula. Sementara Arya Jenggala menatap tajam ke arah Arya Binangun, melihat dan mempelajari musuh-musuhnya, bekal untuk digunakan melawan Arya Binangun nantinya. Perlahan Arya Binangun dan para pasukannya yang memperlambat laju kudanya bermaksud memisahkan pasukan Senopati Wiraraga dari pasukan Arya Jenggala. Dan akhirnya Arya Binangun sudah berhasil. Sebuah jarak tercipta sekitar 500 tombak dari posisi Arya Jenggala. Sesaat terdengar ringkikan kuda bersama pedang yang beradu. Perang sengit sedang terjadi. Arya Binangun lebih unggul dengan strateginya yang matang. Arya tahu kelemahan pada diri Senopati Wiraraga. Perang pada waktu itu benar-benar membuktikan bahwa jumlah pasukan bukan jaminan untuk meraih kemenangan. Perlu strategi dan siasat untuk menggapai sebuah kemenangan. Tampak Arya Jenggala yang menatap Wiraloka. Bagaimana ini, Guru? Tanya Wiraloka kepada Arya Jenggala. Sepertinya ini adalah jebakan. Lantas kita harus bagaimana, Guru? Apa kita harus diam saja tanpa membantu Kang Mas Wiraga? Bawa 300 pasukan bersamamu. Hati-hati jangan terpancing. Perintah Arya Jenggala kepada murid andalannya. Disusul dia yang memberi perintah kepada 3 bekel guna ikut dengannya membantu Senopati Wiraraga. Wiraloka dari atas kuda, disusul dia dan 3 bekel yang memacu kudanya diikuti 300 prajurit berlari di belakangnya. Jalan. Perintah Arya Jenggala disambut 800 prajurit yang kembali berjalan. Di tempat lain di mana perang hebat sedang terjadi. Arya Binangun, mati kau, ucap Senopati Wiraraga hendak menebas Maha Guru Padepokan Sekar Buana. Sebuah tebasan yang mampu ditangkis oleh Arya Binangun disusul sebuah serangan balasan yang Arya Binangun berikan. Hantaman keras pedang sambar nyawa yang mampu mendorong tubuh Senopati Wiraraga jatuh dari atas pelana kuda. Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa jadi senopati?
Letik Arya Binangun disambut Argasena dan Balapati yang tertawa lebar. Suara tawa mereka yang terdengar bersama suara pedang yang beradu dan ringkikan kuda yang masih terdengar. Suara tawa dalam medan perang yang mampu membuat wajah Wiraraga memerah padam. Sampai suara Wiraloka, "Serbu!" dan diiringi hentakan kaki 300 prajurit yang tiba ke medan pertempuran. "Semuanya, mundur!" teriak Arya Binangun memberi perintah kepada 50 pendekar yang ikut dengannya, dan dengan teratur mereka meninggalkan medan pertempuran. "Arya, mau kemana kamu, bangsat? Kejar mereka!" teriak Senopati Wiraraga kepada 150 pasukan berkuda yang selamat dari pedang Sekar Buana, ditambah 300 pasukan infanteri yang baru tiba di medan laga. "Kang Mas, jangan gegabah. Kita tunggu Mahaguru, Kang Mas," ucap Wiraloka mengingatkan. "Semuanya kejar! Jangan dengarkan! Kejar sekarang!" teriak Senopati Wiraraga kepada ratusan prajuritnya. Senopati Wiraraga terpancing dengan siasat Arya Binangun. Sementara Wiraloka yang duduk di atas kudanya duduk terdiam 1000 bahasa. Terlihat sepasang matanya yang memindai sekeliling di mana 50 prajurit meregang nyawa karena kebodohan Wiraraga. Sesaat tampak Arya Jenggala dan pasukan tiba di tempat pertempuran. "Di mana Wiraraga dan para prajurit?" tanya Arya Jenggala dengan wajah merah padam. "Ampun Guru, Kang Mas memimpin prajurit mengejar Arya Binangun, Guru." "Memang dasar Wiraraga bodoh," teriak keras Arya Jenggala meluapkan emosinya atas kecerobohan Senopati Wiraraga yang tak sadar bahwa dia telah terpancing oleh umpan Arya Binangun. Sesaat kemudian, berjarak sekitar 2000 tombak dari tempat pertempuran, terlihat Arya Binangun dan 50 pengikutnya yang tiba di benteng pertahanan. "Mahaguru tiba!" teriak mereka yang ada di balik pagar, disusul mereka yang membuka jalan masuk, dan dengan teratur Arya Binangun masuk melalui celah 2 tombak yang disiapkan malam sebelumnya. Sampai suara musuh yang terdengar menggelegar. Teriakan Wiraraga beserta 150 penunggang kuda yang terlebih dahulu sampai meninggalkan pasukan infanteri. Dan dengan cepat, kuda-kuda pasukan Wiraraga menerjang pagar yang disiapkan Arya Binangun sebelumnya. Terdengar teriakan para prajurit dan ringkikan kuda yang terkena runcingnya pagar kayu. Terlihat juga puluhan prajurit yang mampu melalui rintangan pagar yang dipasang, sampai langkah kuda mereka yang segera terhenti oleh tombak ratusan cantrik yang mampu menjatuhkan mereka, disusul pedang-pedang yang dihantamkan. Pagi itu Wiraraga menghantarkan nyawa para pasukan elitnya. Pasukan yang dulu ditakuti dan disegani kini harus tewas di tangan para cantrik yang baru belajar tahap awal dalam menempa diri. Sementara Wiraraga yang terdiam memaku di atas pelana kuda. Tampak dia yang terkejut, kebingungan melihat peristiwa pembantaian terhadap hampir 150 pasukan elit tanpa ada perlawanan berarti. Hingga suara riuh 300 prajurit yang terdengar. Disusul mereka berlarian menuju ke benteng pertahanan Sekar Buana. 300 prajurit yang sebentar lagi menyusul menyeberang ke alam baka. Pagi itu, dikala Sang Hyang Surya sedang mengirimkan cahaya terangnya yang menyilaukan bagi sepasang mata yang berani menatap ke arah luasnya langit Cakrawala. Hari itu peristiwa pembantaian para kesatria sedang terjadi. Mengingatkan tentang sebuah pitutur wiracarita Mahabharata yang tersohor bersama keyakinan bangsa Arya yang menyebar luas di tanah Jawa Dwipa, di mana seorang Brahmana titisan Sang Hyang Batara Wisnu turun ke bumi guna melaksanakan tugasnya
menjaga keseimbangan dunia dengan membantai para kesatria yang bertindak angkara murka di atas Dewi Pertiwi. Sang Hyang Batara Wisnu yang menitis menjadi seorang begawan yang bernama Parasurama. Bersama senjata pusaka berupa kampak, Parasurama memenggal kepala ribuan kesatria di tanah Kurusetra. Hari itu di Jawa Dwipa hal yang serupa terjadi. Seorang Mahaguru membantai ratusan kesatria yang bertindak jumawa. Sebuah pembantaian terhadap ratusan kesatria dengan menyakiti hati yang sama. Hati mereka yang dihinggapi kesombongan. Berjalan di muka bumi dengan pedang yang terhunus yang hendak digunakan untuk mengakhiri hidup manusia yang lain. Hari itu tanpa mereka sadari, pedang yang sebelumnya mereka hunus guna menebas para pendekar Sekar Buana, pedang itulah yang melayang berbelok arah ke arah mereka. Pagi itu sekitar 200 kesatria penunggang kuda menghantarkan nyawa tewas di tangan pasukan yang dipimpin Mahaguru Arya Binangun. Bangkai kuda serta jasad para penunggangnya terkapar, tergeletak bersama darah yang mengalir, menjadikan tapal batas sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi mereka. Sementara itu di sebuah medan perang yang barusan terjadi, Senopati Wiraraga seketika linglung seperti orang bodoh. Seakan akalnya tercabut, meninggalkan tubuhnya. Yang tersisa hanya perasaan takut yang tiba-tiba menghinggapi hatinya. Hingga sebuah tombak yang Ki Kamandaka lempar melesat mengenai kuda yang Senopati Wiraraga tunggangi. Bersama ringgikan kuda yang terdengar, Senopati Wiraraga jatuh terlempar di kubangan darah para prajurit. Sesaat dengan gemetar, Senopati Wiraraga berdiri, melihat ke arah para prajurit elit yang sedang dibantai oleh ratusan cantrik Padepokan Sekar Buana. Hingga suara riuh yang terdengar hingga mampu memaksa Wiraraga menoleh ke arah datangnya suara. Suara riuh yang terdengar bersama kedatangan 300 prajurit yang sedang berlari ke arah Senopati Wiraraga. Bukan semangat yang timbul di dalam hati Sanubari Wiraraga, hanya perasaan takut dan cemas yang semakin bertambah. Terlihat dari Senopati Wiraraga yang hanya mampu berdiri terdiam, menatap para prajurit yang sedang berlari berhamburan melewatinya. Senopati Wiraraga menjadi keluh seperti orang bisu, ditambah tubuhnya yang seperti orang lumpuh. Sementara itu Arya Binangun serta memberi aba-aba kepada Ki Kamandaka guna membentuk formasi bertahan dengan membuka jalan sebuah lorong untuk digunakan 300 prajurit musuh yang lewat. Sesaat tampak jalan yang panjang sekitar 20 tombak. Suara teriakan yang kembali terdengar disusul 300 prajurit yang datang merangsak masuk, menginjak-injak ratusan tubuh prajurit berkuda yang terlebih dahulu mati. Tanpa adanya pemimpin, para prajurit seperti binatang ternak yang dengan mudahnya digiring masuk ke dalam kandang. Sebuah kandang besar di mana 100 pendekar Sekar Buana siap menyambut mereka dengan mata-mata pedang yang tajam. Tampak para cantrik yang disiplin dengan tetap berdiri tanpa memberi perlawanan. Tombak dan tameng para cantrik kini tak bergerak, hanya sebatas alat untuk mempertahankan diri mereka. Sementara di dalam benteng terlihat Ki Aditya bersama 100 pendekar yang siap dengan pedang yang terhunus. Hingga puluhan prajurit yang berhasil melewati formasi lorong yang dibuat oleh barisan para cantrik. Dan dengan segera disambut sabetan pedang para pendekar pimpinan Ki Aditya. Mundur semuanya! Teriakan mereka yang ada di depan mencoba memperingatkan yang berada di belakang. Sementara di belakang yang terus mendesak agar yang depan segera maju. Sesaat peristiwa pembantaian benar-benar terjadi. Pedang-pedang yang tak bermata terus melesat membabat para prajurit yang terus berdatangan.
Sementara para prajurit yang sadar mencoba mendobrak barisan cantrik yang sedang membentuk formasi, menyerupai lorong, dan segera disambut tusukan mata tombak dari para cantrik yang berada di belakangnya. Tak butuh waktu lama, 200 prajurit yang datang segera menyusul rekannya menyeberang ke alam baka. Mereka meregang nyawa di dalam benteng yang semalam didirikan oleh Arya Binangun beserta pengikutnya. Hingga Arya Binangun memberi aba-aba kembali sembari mencabut pedang sambar nyawanya. Sebuah perintah dari Mahaguru Sekar Buana yang disambut pasukannya dengan membubarkan formasi jebakan yang berupa lorong yang sebelumnya sudah disadari oleh pihak musuh. Dan dengan cepat mereka mengejar 100 prajurit yang hendak kabur. Seketika para pasukan pemanah menunjukkan andilnya. Terlihat dari ratusan anak panah yang dilepaskan para Srikandi dan para cantrik yang lihai dalam seni panahan. Anak-anak panah yang melesat menuju ke arah sasarannya. Sasaran yang berupa para prajurit gelang-gelang yang berusaha kabur dari medan perang. Tak butuh waktu lama, bersama cahaya Sang Hyang Surya yang mulai meninggi, terlihat medan laga yang telah bersih dari para prajurit gelang-gelang yang tadi sempat datang dengan semangat yang membara. Disusul para cantrik yang menangkap prajurit yang selamat. Hari itu 450 prajurit gelang-gelang meregang nyawa, menyisakan Senopati Wiraraga dan 50 prajurit yang harus rela menjadi tawanan perang. Mahaguru, bagaimana dengan mereka? Tanya seorang cantrik kepada Arya Binangun. Arya Binangun menatap tajam Senopati Wiraraga beserta 50 tawanan yang sedang berlutut dengan tangan terikat. Kalian boleh pergi, tapi ingat, jangan kembali atau kalian akan mati di sini. Ucapan bernada ancaman yang diberikan kepada 50 prajurit yang sedang berlutut di hadapan Sang Mahaguru Arya Binangun. Nampak mereka yang mengangkat kepala menyambut berita gembira. Terima kasih Mahaguru, terima kasih Mahaguru, ucap mereka sembari menyembah-nyembah Arya Binangun. Sudah, pergilah sekarang. Jangan sampai aku berubah pikiran. Bentak Arya Binangun disusul 50 prajurit yang berhamburan lari tunggang langgang masuk ke dalam hutan. Mereka mencari jalan lain guna kembali ke Kadipaten, menghindari rombongan pasukan Arya Jenggala yang sedang berjalan menuju arah Arya Binangun. Mahaguru, bagaimana dengan Wiraraga? Pertanyaan dari Ki Aditya. Arya Binangun menatap ke arah Senopati Wiraraga yang sedang berlutut sembari menundukkan kepala. Biarkan orang bodoh ini hidup lebih lama lagi, ucap Arya Binangun disusul pemuda itu yang menoleh membuang muka, kemudian berjalan meninggalkan Senopati Wiraraga. Sesaat bersama Sang Surya yang berada di atas kepala, terlihat Arya Jenggala yang tiba di sana dengan 800 prajurit sisanya. Bersama meningginya posisi Sang Surya, terdengar suara gemuruh langkah kaki beserta tombak yang dihentakkan secara bersamaan oleh para prajurit gelang-gelang. Terlihat 800 prajurit berbaris rapi membentuk pasukan yang berjalan beriring-iringan di belakang Sang Mahaguru Arya Jenggala. Bersama panji-panji perang, gelang-gelang yang berkibar, semangat juang sedang membara di dalam hati sanubari mereka. Sebuah gambaran kemenangan sekilas muncul dalam benak para prajurit. Di bawah kepemimpinan Mahaguru dari Padepokan Tirtamaya, mereka berjalan secara teratur menuju ke arah pertahanan musuh, di mana tanpa mereka ketahui rekan-rekannya yang terlebih dahulu dibantai oleh para pendekar Sekar Buana. Sesaat kemudian Rinjani, wanita itu mengangkat kepala mencari posisi Sang Surya. Sampai terlihat di sepasang matanya, Sang Surya yang mulai jatuh condong ke arah barat, menandakan waktu siang akan segera berlalu. Rama, kita harus bergegas, Rama, ucap Rinjani yang khawatir hal buruk sedang terjadi di depan. Arya Jenggala hanya diam, firasat buruk sepertinya mendatangi beliau. Arya Jenggala berusaha tetap tenang.
sementara berjarak sekitar 2.500 tombak di depan pasukan Arya Jenggala. Perang telah sepenuhnya usai dengan kemenangan mutlak di pihak Sang Mahaguru Arya Binangun. Mahaguru, bagaimana dengan mereka? Sebuah pertanyaan yang terlontar dari beberapa cantrik sembari menunjuk ke arah 400 jasad prajurit gelang-gelang yang tergeletak gugur di tengah medan laga. Kalian kumpulkan mereka di sana. Perintah Arya menunjuk suatu tempat di mana gapura penanda batas wilayah berada. Sesaat terlihat Arya Binangun yang sedang mengatur strategi dengan para pengikutnya. Kita pergi sekarang dari sini, ucap Arya Binangun bermaksud kembali bergerilya. Terlihat para pendekar yang saling bertukar pandangan mendengar ucapan dari pemimpin mereka. Ada apa, Mahaguru? Kenapa? Iya, Arya. Kenapa kita tidak lawan saja Arya Jenggala di sini? Ucap Ki Aditya mewakili yang lain. Ki Aditya dan para pendekar Sekar Buana memiliki rasa percaya diri setelah kemenangan yang baru saja mereka raih. Kita sambut mereka di sini. Kita bantai mereka seperti yang lain. Arya Binangun menatap mereka. Mungkin saat ini kita bisa menang, tapi dengan sebuah pengorbanan besar. Terlihat para pendekar yang saling menatap satu sama lain. Ucapan yang mengandung sebuah maksud yang mampu menarik perhatian mereka guna mendengarkan perintahnya. Apa itu Kang Mas? Pengorbanan apa yang dimaksud? Tanya Wulandari yang di samping Arya Binangun. Arya Binangun menatap ke arah istrinya. Wulan, kita harus rela sebagian besar dari kita mati, ucap tegas Arya Binangun. Tampak mereka yang mendengar saling bertukar pandangan. Arya Jenggala datang bersama 800 prajurit, ucap Arya setelah tahu dari Wiraraga yang sedang menjadi tawanannya. Kalian sudah tahu bukan? Kehebatan Mahaguru Tirtamaya. Dia bukan musuh yang bisa dianggap enteng, ucap Arya Binangun yang disambut anggukan kepala oleh para cantriknya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tanya Kamandaka mewakili yang lain. Ki Kamandaka, bawa seluruh pasukan pergi dari sini. Kita lawan mereka di bawah kaki Gunung Lawu, di mana Mahaguru Argawisesa dulu bertapa, ucap Arya Binangun kepada Kamandaka. Sesaat tambah Kamandaka yang memikirkan tempat yang dimaksud Arya Binangun. Terlintas diingatannya sebuah tempat lapang di mana untuk pertama kalinya Kamandaka bertemu dengan Arya Binangun. Dulu di saat pemuda itu sedang mengawal rombongan dagang Ali Mahmud. Lantas bagaimana denganmu Kang Mas? Tanya Wulandari penasaran perihal Arya yang tidak memimpin sendiri pasukannya. Wulan, aku akan tinggal di sini sebentar. Memang untuk apa Kang Mas? Kang Mas mau berbicara dengan mereka. Setelah bertemu Mahaguru Arya Jenggala, aku akan segera menyusul kalian, ucap Arya Binangun kepada Wulandari dan yang lain. Tampak mereka yang menatap tajam ke arah Arya Binangun. Tatapan penuh kekaguman atas jiwa pemberani yang melekat pada sosok Mahaguru mereka. Aku juga ikut Kang Mas, pinta Wulandari sembari memegang tangan suaminya. Tampak Arya yang menatap pendekar berkerudung yang sedang berdiri di sampingnya. Sampai sebuah anggukan kepala pelan yang Arya berikan sebagai izin untuk Wulandari atas keinginannya tinggal menemani suaminya. Arya tahu betul tabiat Wulandari yang sulit untuk dibujuk. Sesaat Arya menoleh ke arah para pengikutnya. Kalian cepat pergi sekarang, ucap tegas Arya Binangun kepada Ki Kamandaka beserta para pendekar yang lain. Berangkat, kita pergi dari sini, teriak perintah Ki Kamandaka kepada ratusan cantrik. Disusul mereka yang bergegas berjalan menuju ke arah kuda-kuda mereka. Jaga diri baik-baik Mahaguru, ucap Ki Aditya disusul pria paruh baya itu dengan 100 pendekar yang pergi menyusul Kamandaka.
Wulan, jaga Kang Mas Arya, ucap Pitaloka dari atas kudanya. Pitaloka memimpin para Serikandi dan para cantrik yang lihai dalam hal panahan. Wulandari tersenyum kepada sahabatnya itu. Guru, kami pergi dulu, ucap Argasena membawa pergi 500 pendekar pilihan. Sesaat tampak Arya Binangun dan Wulandari yang berdiri sembari melihat melepas kepergian 500 pasukannya yang terlebih dahulu pergi menuju tempat di mana digunakan melawan Arya Jenggala beserta pasukannya. Ayo Wulan, acak Arya kepada istrinya disusul mereka yang naik ke atas pelana kuda masing-masing. Tak butuh waktu lama terdengar suara kaki dan tombak yang dihentakkan bersama. Suara penanda sebuah barisan besar pasukan sudah berada di dekat tempat itu. Sampai terlihat 11 penunggang kuda yang diikuti 800 prajurit gelang-gelang yang ada di belakangnya. Arya Jenggala mengangkat tangan isyarat kepada pasukannya disambung oleh 8 bekel yang menjadi pemimpin setiap pasukan. Berhenti semua, teriak 8 bekel hampir bersamaan. Sembari menoleh ke belakang dengan tangan diangkat tinggi-tinggi dan dengan cepat disambut 800 pasukan yang berhenti serentak. Sebuah kedisiplinan yang sangat luar biasa. Pasukan yang sebelumnya kurang dalam hal disiplin, di bawah pimpinan Mahaguru mereka sangat berubah. Arya Jenggala memindai sekelilingnya menatap ke arah di mana terjadi pembantaian. Ramo, lihat itu Ramo, ucap Rinjani menunjuk ke arah 400 jasad yang ditumpuk di depan gapura penanda batas wilayah gelang-gelang. Seketika raut wajah mereka berubah menjadi rasa takut dan amarah, sedang berkecamuk dalam benak mereka atas pemandangan yang dilihatnya. Mental mereka sangat terganggu. Sebuah kerugian besar sedang terjadi di tubuh pasukan yang sedang dipimpin Arya Jenggala. Sementara Mahaguru Arya Jenggala yang sepertinya tak terpengaruh, terlihat dia yang menatap tajam ke arah sepasang pendekar yang sedang duduk di atas pelana kuda. Arya Binangun dan kekasihnya yang sedari tadi menunggu kedatangan Arya Jenggala. Berjarak 100 tombak, tatapan tajam dua Mahaguru bertemu dengan menatap satu sama lain. Mereka mencoba menyelam dan memahami musuhnya. Siapa kalian? Teriak Mahaguru Arya Jenggala menatap ke arah sepasang pendekar yang berada sekitar 100 tombak di depannya. Sepasang pendekar itu perlahan membawa kudanya maju, mengarah ke arah tempat Arya Jenggala. Mereka merasa jarak yang diambil telah cukup. Kini Arya Jenggala mampu melihat jelas sepasang wajah pendekar yang berani menghadang laju pasukannya. Arya Binangun beserta Wulandari menatap Mahaguru Arya Jenggala yang terkenal sakti mandraguna. Begitu juga Mahaguru Arya Jenggala yang menatap tajam Arya Binangun dengan tatapan penasaran. Sementara di belakang Dewi Rinjani yang terkesima menatap wajah tampan pemuda itu yang nampak gagah perkasa berada di atas pelana kudanya. Salam sembah saya Mahaguru, ucap Arya Binangun menyapa Mahaguru dari Padepokan Tirtamaya. Siapa kalian? Saya Arya Binangun dari Padepokan Sekarbuana Mahaguru, ucap Arya Binangun memperkenalkan diri. Sontak sang Mahaguru Arya Jenggala terkejut mengetahui pemuda itu adalah Mahaguru Arya Binangun. Seperti halnya sang ayahandanya, Rinjani pun juga terkejut. Seketika tatapan yang sebelumnya menggambarkan kekaguman oleh ketampanan pemuda itu lenyap tergantikan amarah yang memuncak mengingat kekasihnya yang terbunuh di tangan pemuda yang sedang berada di tatapannya. Tahan dulu, perintah sang ayah sembari mengangkat tangan mencegah putrinya bertindak gegabah dalam kondisi yang sedang diselimuti amarah. Apa maksud Mahaguru sebenarnya? Tanya Arya Jenggala kepada Arya Binangun.
tentu ingin menyapa dan melihat tentang kehebatan Mahaguru dari Tirtamaya. Ucap Arya sembari tersenyum. Sebuah senyum yang Arya Binangun lempar untuk Arya Jenggala. Senyum isyarat sebuah tantangan untuk Mahaguru Tirtamaya. Guru, biarkan saya yang maju. Kita lihat seberapa tinggi ilmunya, hingga dia bisa jumawa saat di depanmu. Jangan, kamu bukan lawannya. Simpan tenagamu untuk nanti, sahut sang Mahaguru kepada murid kesayangannya. Sesaat terlihat dua Mahaguru yang saling menatap satu sama lain, sampai mereka yang secara bersamaan menghentakkan kaki meloncat dari atas pelana kuda dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki mereka. Sepasang Mahaguru melayang bersalto di udara hingga mereka bertemu dengan saling melayangkan tapak tangannya yang telah tersalurkan tenaga dalam. Sesaat tampak tubuh mereka yang saling berputar-putar di udara, disusul tubuh mereka yang terpental bersalto ke belakang, hingga sampai sepasang kaki perkasa mereka yang mendarat menginjak tanah dengan mulus.